Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Iqbal Nurul Azhar, pemandu kalian di kuliah leksiografi online. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan proses pembuatan kamus, dan di dalamnya nanti kalian akan belajar bagaimana caranya kalian menggunakan software yang mampu untuk membantu kalian mengorganize data-data kalian dengan cantik. Nah, proses ini agak sedikit butuh ketelitian dan juga kesabaran ya guys ya. Jadi saya minta ketika kalian berusaha untuk mempraktekkan materi ini, kalian harus tetap fokus dan tentu saja kesabaran itu adalah hal yang utama. Ingat, menjadi seorang leksikografer handal itu butuh tidak hanya kemauan tapi juga kerja keras dan kesabaran. Oke, kita langsung masuk ke materi kita dan sekali lagi tetap fokus. Software yang akan membantu kita untuk melaksanakan pekerjaan kita yang berhubungan dengan leksikografi, yaitu membuat kamus. Dalam artian mencetak kamus. Materi terkait dengan penggunaan software ini akan saya bagi menjadi beberapa termin. Termin yang pertama adalah bagaimana caranya kita mencetak kamus sesuai dengan format yang bagus dan juga terlihat rapi. Nah, ada dua software yang bisa kita manfaatkan. Kedua-duanya ini dihasilkan atau diproduksi oleh SIL, Summer Institute of Linguistics, sebuah lembaga yang memang sejak dari zaman dulu concern untuk meneliti bahasa-bahasa yang ada di dunia. Salah satunya adalah bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Nah, dua software tadi, yang pertama adalah Sheet Swiper, kemudian kedua adalah Lexicpro. Ini nanti akan kita pakai. Bagaimana caranya kita mendapatkan dua software ini? Mudah saja, kita bisa akses secara gratis di internet. Kita terus di situ ya, anggap saja misalnya kita pakai Google, kita klik misalnya di sini ya, Lexicpro. Nah, di sini ada daftar ya, laman yang menyediakan software itu. Kita pilih yang ini aja kan ada seal-nya, dan ini sepertinya lebih lengkap ya, kan informasinya juga lebih lengkap. Nah, ini adalah laman dari seal, dan ini adalah tempat di mana SIL meletakkan installernya di situ agar bisa di-download oleh orang banyak. Jadi bisa kalian download yang ini ya, yang current version ini juga bisa. Kalau saya tadi mendownload yang ini ya, karena lebih kecil ukuran filenya. Ini adalah versi yang lebih lama. Kalau kalian ingin, silahkan kalian bisa juga download dan coba-coba bandingkan hasilnya atau spesifikasinya. Itu terkait dengan Lexicpro ya. Kalau yang tadi nah, kita klik di sini. Ini juga Sheet Swiper di sini. Oke, nah bentuknya seperti ini Lexicpro ya. Kalian bisa klik ini untuk mendownload ya. Kalau sudah hasil downloadan kita yang Lexicpro dan Sheet Swiper tadi itu masukkan ke dalam satu folder yang sama. Saya meletakkannya seperti ini ya. Saya letakkan dalam satu folder supaya tidak terlalu susah untuk mengorganisasinya. Saya letakkan ini dalam folder latihan buat kamus. Jadi Lexicpro, kemudian ada Sheet Swiper ini 1.0. Nah,
Ini diinstal. Nah, kalau sudah diinstal akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Sedangkan yang ini tidak perlu diinstal karena langsung siap untuk digunakan. Itu adalah poin pertama, ya. Selanjutnya, saya katakan Lexic Pro ini adalah sebuah software yang dia itu tidak bisa bekerja tanpa adanya support dari database. Ya, makanya perlu kita support, kita dukung itu. Database-nya adalah kita buat sendiri dalam bentuk Excel, kemudian kita convert ke sistem database yang istilahnya itu di-recognize, dikenal oleh Lexic Pro. Nah, kemudian Lexic Pro itu akan mengolahnya menjadi database untuk ini. Nah, kita buat ya pakai Excel. Jadi kita masuk ke tadi folder. Nah, kebetulan saya sudah membuatkan buat kalian ya, supaya waktu presentasi saya tidak terlalu lama. Bentuknya seperti ini Excel ya. Saya kasih judul Inggris 01. Silakan kalian kasih judul yang lain. Ya, ini diklik. Oke. Nah, jadi begini. Bentuknya seperti ini. Ya. Di sini kan ada kolom ya, A, B, C, D sampai F dan seterusnya ya. Sedangkan yang ini kan ada baris, ada angka di sini. Saya ingin kalian mengisi yang bagian atas di sini dengan kode-kode seperti ini ya. Tiru tulisan saya. Jangan kemudian berkreasi untuk sementara waktu. Nanti di belakang silakan kalian berkreasi, tapi untuk sementara waktu kalian ketik ini backslash ini LX, kemudian ini PS, ini GN, ini DN, ini XV, ini juga XN. Ya. Jadi LX ini asalnya dari Lexim ya, ini part of speech ini. Ya, terus ini definition, terus ini XV. XV ini adalah contoh dari bahasa asal atau source ya, sedangkan ini dari target ya, contoh dari bahasa target. Oke, misalnya saya kasih contoh di sini ada kata about, absorb, terus academy, balcony, ada box, ada cache di sini ya, atau cache. Saya sering mendengar orang bilang ini cache. Table, ada error. Terus ini part of speech-nya kalian tulis di sini V dan seterusnya. Silakan tulis V atau kalian panjangkan juga tidak apa-apa. Nah, di sini adalah Lexim untuk yang target ya, target language. Ini muncul jika antara source ya, source language dengan target language itu bisa saling menggantikan. Ada padanannya equal. Jadi academy ya. Ada balcony. Kalau yang seperti ini masuk dalam definisi karena susah about ya. Membatalkan, oke, mungkin bisa memasukkan. Kalau membatalkan misalnya, membatalkan dimasukkan, tapi kok sepertinya membatalkan susah ya. Harusnya cancel ya. Berarti di sini juga rencana penuh harus dibatalkan, sepertinya dihentikan, bukan dibatalkan ya, karena dibatalkan identik dengan kata cancel. Dihentikan ya, di menit terakhir. Jadi oke, seperti itu. Nah, kita simpan. Kalau kalian sudah ngetik bikin seperti ini, silakan simpan. Nah, saya berharap kalian sudah mengisi ini sebanyak-banyaknya ya guys ya, sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya nanti kelihatan kamu sekalian seperti apa. Ini di save, kemudian di close. Oke. Nah, database-nya kita mulai dengan cara apa? Silakan klik sheet swipers di sini. Oke. Masih running di sini. Nah, ini sudah mulai keluar. Nah, ini guys ya. Kemudian kalian klik choose an Excel spreadsheet file to convert. Klik ini. Nah, terus ini klik kalian English 1 ya, Inggris 1. Open. Nah, ini bentuknya ya. Reviewnya nanti yang akan kita hasilkan. Ya, jadi database-nya akan bentuk seperti ini. Kita save. Nah, terus
terus kita simpen di tempat yang tadi, di mana ya, pelatihan 4 kamus di sini ya. Save, kasih nama Inggris 1 aja ya biar sama ya. Oke, bentuknya ini database. Oke, sudah. Jadi database kita sudah punya, yaitu seperti ini, database file 2 KB, kecil, bentuknya kecil daripada bentuk Excel. Nah, dari itu kita sudah siap untuk mensuplai Lexicpro kita dengan data. Oke, kita minimize saja di sini. Selanjutnya adalah kita bermain-main ini dengan Lexicpro. Kita klik 2 kali Lexicpro. Oke. Nah, ini gambar tampilan depan ya. Selamat datang. Nah, ini ada perintah berkas, lihat, bantu, dan seterusnya. Nah, tujuan kita di bagian awal atau di termin ini adalah untuk, ingat, kita akan mencetak teks atau naskah dari kamus. Bagaimana caranya supaya naskahnya itu bagus ya, mirip seperti kamus. Oke, kita klik berkas di sini ya. Nah, kemudian klik buka. Oke, ada database di sini, Inggris, terus open. Nah, klik berikut. Oke, nama bahasa, oke, kasih nama Inggris 01 ya. Kode bahasanya ini N kalau nggak salah. Nah, N ya, kalau kalian cari kode bahasa Inggris adalah N, karena kita source teksnya atau source language-nya adalah bahasa Inggris ya guys ya. Terus kalau kalian bahasa yang lain silahkan, Madura misalnya, cari di situ kalau misalnya ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, cari source bahasa yang agak mirip-mirip ya. Yang mirip-mirip dengan bahasa Madura misalnya. Siapa tahu dari SIL itu mementakkan bahasa Madura misalnya ya ke dalam bagian dari bahasa Melayu, sehingga akhirnya namanya itu bukan bahasa Madura tetapi keluarga dari rumpun bahasa Madura. Ada kode tersendiri. Silahkan kalian cari di situ. Nah, khusus Inggris adalah N di sini ya. Kemudian berikut, terus ada berikutnya lagi, ya. Terus ada ini pakai berkas Unicode ya, Unicode di sini. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, ingat bahasa apa yang Anda gunakan untuk definisi dan arti singkat. Definisi kita pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya, karena bahasa Indonesia adalah target ya, bahasa targetnya tadi itu, sedangkan source-nya adalah bahasa Inggris. Berikut, nah ini bahasa Inggris ternyata Indonesia kodenya ada ID ya, kalau Inggris N, Indonesia adalah ID. Kemudian berikut, entry kosakata oke, sudah. Terus ini Indonesian sudah. Berikut next. Nah, karakter mana yang dipakai untuk oke, Indonesia sudah. Berikut ini. Nah, ini yang saya katakan tadi guys. Kenapa kok kemudian harus kalian ikuti kode tadi yang di depan itu secara strict? Karena memang SIL sudah menyiapkan kode-kode itu ya. LX, ada HM, ada LC, ada apa namanya itu ya, PH ya, phonetic form, and then ada sub entry, ada SE, ada sense number. Nah, setiap kode di sini ini ada konsekuensinya nanti ya. Nah, terutama di bagian apa namanya, informasi yang berhubungan dengan headword tadi, atau lebih tepatnya entry ya. Ada terlalu banyak ini kode-kodenya. Jadi dalam kamus itu kalau misalnya kita tulis semua di tabel tadi itu LX, HM, LC semua kita isi, nanti infonya bakal jadi semakin banyak guys ya. Nah, kita tadi cuma ngisi berapa, ada sekitar 5 informasi ya. Oke, next ya. Oke, next. Ini next lagi. Tidak, jangan gunakan. Oke, tidak saja. Masukkan semua rekaman kamus. Oke, berikutnya buat shortcut di desktop. Oke, jadi kalau kita buat shortcut berarti setiap kali kita mau
ngedit data kita, ngelihat data kita langsung ke desktop, nggak perlu kemudian harus nyari-nyari ke folder yang tadi ya guys ya. Kita oke, klik berikut, terus kita buka ya. Malah kita sudah jadi ya. Ini adalah kertas kerja kita. Selanjutnya kita akan berpaku pada ini. Mau mengedit, mau menambah kosakata menggunakan ini. Nah, semakin banyak tadi yang kalian ketik akan semakin banyak di sini. Coba kita klik ya. Nah, ini ada about. Nah, lihat. Ya, jadi about langsung ini V, ini definisinya ya. Terus ini ada contohnya, terus ini ada terjemahan dari contohnya tadi. Nah, enaknya kamus ini guys, jika kalian ingin membuat kamus baru, ya, misalnya gini, ini kan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jika kalian ingin membuat kamus baru Indonesia Inggris, nggak perlu repot-repot, tinggal klik, sudah, langsung, ya. Nah, di sini sudah langsung ketemu ini, akademi, balkon, coba-coba kesalahan. Ya, nanti di printnya tadi itu akan bisa kita apakah printnya itu Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris, itu bisa kita setting ya di belakang. Nah, sementara kita kan tidak ke situ, sementara kita hanya print saja dulu ya. Oke, kita ke bahasa Inggris ya, balik lagi ke tadi. Nah, lihat bagaimana kalau kita ngeprint ini, bentuknya kira-kira seperti apa. Oke, kita coba berkas ya, terus kita ekspor sebagai documents, kemudian berikut, kemudian kamus alfabet dari entry kosakata, berikutnya ada sekitar 6 klikan ya, 5-6 klikan di situ. Ada berikutnya ya, ada berikutnya, ada berikutnya, ada berikutnya. Oke, ada berikutnya, ada ekspor. Oke, cari berkas di folder, buka berkas. Coba kita cek kira-kira seperti apa ya hasilnya. Wah, sudah kelihatan ya guys ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini about, absorb. Hanya dengan mengetik tadi itu kita sudah dapat satu kamus. Ya. Itu tadi padahal kosakatanya berapa itu guys ya? Tidak terlalu banyak, ada sekitar 5 sampai 6 ya. Sudah satu lembar ini. Bagaimana kalau kosakatanya ternyata lebih banyak dari itu. Ini juga bisa disetting, fontnya bisa disetting, ukuran kertasnya juga bisa disetting, ya terserah kalian. Nah, ini adalah pembuka dari saya yang berhubungan dengan Lexic Pro. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk menghasilkan kamus kalian. Tidak perlu harus mikir gimana cara layout seterusnya. Kalau saya dulu ketika bekerja membuat kamus harus layout. Jadi misalnya dia ada about misalnya, itu fontnya apa, ukurannya berapa, di belakangnya juga sama seperti ini harus disamakan. Kadang-kadang karena ini kita kerja tim ya, timnya menyetor kosakata misalnya di sini ya, urutannya nggak tepat, terus yang kedua juga besar fontnya juga nggak sama, terus juga bentuknya apa italic apa bold dan seterusnya. Intinya itu kita kebanyakan waktu kita itu terbuang di urusan layout. Nah, kalau dengan menggunakan Lexic Pro enak, nah tinggal proses langsung selesai. Nah, yang ini nanti bisa dihilangkan ya, nanti di belakang. Oke, itu sesi pertama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian.